bubur suro itu kalau di Turki itu mereka punya kepercayaan itu sejak zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh. Maksudnya zaman Nabi Nuh bikin bubur suro. Iya. Salam literasi. Sobat literasi. Sobat literasi, kalau kita belajar kepada seorang chef, maka kita akan banyak disuguhi komposisi sebuah makanan, bagaimana menyajikannya, dan berbagai hal lain. Tapi jarang sekali kita mengetahui sejarah, filosofi, asal-usul dari makanan tersebut. Nah, ada seorang pakar gastronomi, seorang chef, yang coba mengungkap berbagai makanan, terutama makanan Nusantara, dari sisi-sisi itu. Ada sisi sejarah, filosofi, dan lain-lain. Beliau tidak tanggung-tanggung datang ke berbagai daerah, mengeksplorasi, bertanya kepada masyarakat setempat mengenai asal-usul sebuah makanan, dan lain-lain. Oke, saya nggak mau panjang lebar. Sekarang di sini saya sudah bersama seorang chef, pakar gastronomi, yang sudah melalang buana ke berbagai tempat. Dia adalah Chef Chef Wira Hardiansyah. Ini sering kebanyakan ngomong jadi lupa jadi namanya. Saking udah terkenalnya. Oke. Chef, apa sih sebenarnya sih yang latar belakangin chef ini untuk mengangkat sesuatu yang mungkin jarang dilakukan oleh banyak orang gitu ya. Biasanya kita kalau bicara soal makanan ya bagaimana bikinnya, komposisinya, tapi ini sesuatu yang di luar itu dan memang ini sangat menarik gitu ya, sangat menarik gitu. Gimana? Bisa cerita asal-usulnya gimana? Sebenarnya asal-usulnya ya karena saya orang Indonesia gitu ya. Buat saya kalau saya bisa masakan luar itu nggak ada suatu kebanggaan ya gitu. Masakan luar bisa udah sekedar bisa aja, tapi kalau saya tahu masakan Indonesia dan bisa masakan Indonesia itu ada nilai kebanggaan ya. Kalau buat saya pribadi ya, nggak tahu kalau tukang masak yang lain gitu ya. Itu ada kebanggaan pribadi. Dari situ saya pengen tahu kenapa sih yang namanya sayur lodeh tuh harus matang banget, nggak boleh setengah matang. Kenapa sih yang namanya rendang tuh harus kering? Kenapa sih harus ini? Dari situlah. Kalau bahasa zaman sekarang kepo. Jadi berangkat itu dari sesuatu yang sudah ada, lalu pengen dieksplorasi gitu ya. Itu. Jadi kayaknya kita memang jarang berpikir ya, kenapa sih harus kering, kenapa harus basah, kenapa nasi goreng ini? Jadi sebenarnya ada ini ya, nggak sembarangan ya orang bikin ini ya, bikin makanan ya. Jadi dari situ, belajar dari situlah. Jadi dari komposisi, contoh dari komposisi nasi goreng. Dari nasi goreng, beras nih budaya mana sih? Nasi ini budaya mana? Terus bawang ini dari mana? Cabai itu dari mana? Gitu. Jadi dari situ, cabai itu sejarahnya gimana, bawang. Dari sepiring nasi goreng aja mungkin banyak ya sejarahnya ya. Maksudnya ada sejarah bawang, ada sejarah bawang putih, kecap, ada sejarah ini. Dari situ. Jadi bahkan satu makanan aja di komposisinya itu bisa dari berbagai ini ya, berbagai budaya, filosofi gitu ya. Jadi sepiring makanan itu bisa dibedah dari berbagai ini ya, sisi gitu, aspek ya. Terus gimana tanda kutip pengembaraannya ini kok bisa berpikir ke sana? Kita sih biasanya kita makan aja gitu kan. Jadi begini, setiap caranya sih gimana ya, kalau ditanya caranya gimana, jadi pertama sekarang kan di era digital kayak gini apa aja bisa lah gitu loh. Jadi pasti berangkat dari apa yang saya makan. Kalau saya keingin tahuan, saya akan cari di Google. Zaman sekarang apa aja gitu ya, ada di handphone lah katanya kan gitu ya. Nah dari situlah, tapi di handphone pun bukan yang saya cari bukan resep, tapi saya membaca sejarah bawang putih gimana sih, sejarah bawang merah. Tapi kan kalau biasanya di blogger atau di apa gitu kan hanya terbatas ya kata-katanya. Jadi sejarah bawang putih itu kadang menggantung.
dari situ saya mengeksplor ke buku. Ke buku, oke. Gitu. Oh, bawang putih didatangkan dari Cina. Oh, saya akan mencari buku, membaca buku kebudayaan, kapan sih orang Cina masuk, kapan sih, apa aja sih yang dibawa. Dari situ banyak lagi penjabarannya, ada bahan ini, bahan ini, bahan ini. Baru dari situ saya mengeksplorasi, kayak contoh, oh orang-orang Cina datang ke Pantura, di Semarang, terus di Sunda Kelapa. Nah, saya akan ke Semarang, pengen tahu, oh ternyata di Semarang nemu lagi. Dan di sana mungkin ada orang yang ingin ditemui gitu ya? Iya, pasti ngobrol sama orang-orang apa ya, kalau biasanya yang dituakan atau orang budayawan kayak gitu. Gitu, biasanya seperti itu. Jadi berangkat dari situ gitu sih. Nah, jadi Sobat Literasi jelas sekali ya, kegiatan literasi yang dilakukan oleh Chef Wira ini itu sudah sangat jelas. Berangkat dari rasa penasaran, misalnya ada sebuah masakan, nasi goreng misalnya, dia akan bertanya-tanya, nih komposisinya bagaimana? Lalu dia akan mencari, karena sekarang era digital, akan mencari di Google. Setelah itu tidak berhenti dari sana, akan cari dari buku. Setelah tahu sejarahnya, dia langsung tempat tersebut untuk bertanya langsung kepada yang membuat gitu ya, asal usulnya. Kadang ngebuat peta sendiri. Jadi gini. Pernah bikin peta tuh, peta. Dalam artian gini, ketika saya baca satu buku, oh ternyata abad segini. Srek, saya buat garis, nulis lagi. Oh ternyata nyambung ke sini. Oh ternyata nyambung ke sini. Jadi dari satu buku, gimana caranya nyatuin dari satu buku ke satu buku, gitu ya. Harus ditulis dulu. Oh tahun segini, tahun segini, tahun segini gitu. Baru nanti ketemu petanya. Gitu. Jadi baca dulu, baru saya tulis. Petain gitu. Iya, ini sangat menarik ini, bagaimana cara membedah sebuah buku sebenarnya ya. Tapi berangkat dari makanan ini. Iya. Itu coba mungkin ada contoh gitu, sesuatu yang pernah ditelusuri mulai dari meja makan sampai ke daerah itu. Jadi contoh gini, kayak saya akan bagi contoh yang namanya tradisi selamatan. Selamatan, oke. Ya. Ini khas Jawa nih ya. Khas Jawa banget ya. Selamatan itu sebenarnya selamatan. Jadi kenapa sih selamatan identik dengan makanan? Saya cari di Google, oh ternyata berhubungan dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang, oke. Salah satu wali Songo kan. Iya. Oh, ya udah. Saya baca lagi di Google tentang sejarah Wali Songo. Tapi kan menggantung. Seperti tadi saya bilang, tidak jelas. Jadi saya buka bukunya Wali Songo, saya buka bukunya Sunan Bonang. Itu dari situ, oh ini mau tidak mau harus dibuat literasinya atau mapping. Biasanya oh buku ini halaman segini, ini buku ini halaman segini. Baru dari situ ada satu buku namanya Atlas Wali Songo. Atlas Wali Songo itu di situ aja udah muncul agama Nusantara, dari agama itu. Pokoknya ada makanan itu disebut. Ternyata saya harus melangkah nih. Melangkah dalam artian saya harus napak tilas. Jadi dari makamnya Sunan Ampel di Surabaya, gimana sih dia ngajarinnya? Apakah pas Sunan Ampel ini dia ada betul-betul bahwa mengajarkan juga melalui budaya atau kuliner? Oh ternyata enggak. Ternyata dari muridnya Sunan Bonang. Oh dari Sunan Bonang ternyata dia pakai budaya, menggabungkan budaya gini dengan kuliner. Ada bubur suro, ada tradisi selamatan. Nanti hubungannya dengan sejarahnya ke kota Kediri lagi. Oh panjang sih. Oh jadi menelusuri makanan tuh bisa dari sampai berdirinya sebuah kota gitu ya? Jadi sebenarnya titik kita satu nih, mau mencari budaya selamatan. Ya. Tapi di tengah jalan nanti ada sejarah ini, sejarah ini. Jadi emang saling terkait itu ya? Iya, jadi muncul aja. Muncul gitu aja, oke. Dan itu ya kalau kalau di Google cuma sebatas tradisi selamatan Sunan Bonang. Tapi kalau di dalam Indo ada sejarahnya. Makanan di Jawa tuh urap. Nanti ada sejarahnya kota Kediri. Itu kalau digabungin satu buku dengan satu buku. Dengan buku yang lain dirangkumin, jebret.
Jadi ini membuktikan bahwa Google itu bukan segalanya. Masih banyak hal yang belum ada di Google gitu ya, Ya, maksudnya. Oke. nggak semua bisa sih. Nah. Sekarang kalau di Google kan kita bisa tahu resep nasi goreng ya. Oke. Tapi kan kita nggak bisa nyobain nasi goreng di Google. Itu salah satu kelemahan Google ya. Kita tidak bisa merasakan makanan. Sekarang Jadi tampilkannya. saya kasih Mas Billy resep nih ya. Saya kasih Oke. gimana caranya buat gudeg. Oh, cari aja di Google. Tapi nggak bisa nyobain gudeg. Iya. Berarti kita harus datang dulu, Iya, kalau mau buat gudeg kan. merasakan dan mungkin bertanya kepada pembuatnya gitu kan, resep-resepnya. Oke. Berarti, nah sebenarnya dari situ gitu loh. Jadi mau nggak mau kita harus explore sendiri, gitu loh. Jadi ya nggak semua. Sebenarnya gini, kadang saya melangkah tuh, kadang kalau ada satu titik pertanyaan yang tidak dijawab di buku, tidak dijawab di Google, ini harus ketemu. Misalnya apa tuh? Menarik ini. Sesuatu yang nggak ada di Google, nggak ada di buku, tapi ada di lapangan. Lah iya gitu loh. Contoh ya kayak gini, sekarang karena banyak dokumen-dokumen sejarah Indonesia ketika Belanda datang itu dibawa ke Belanda. Jadi literaturnya sedikit menggantung kan gitu loh. Jadi kayak kebudayaan agama Nusantara, orang sekarang lebih agama-agama pendatang, saya bilangnya, bukan menghina penistaan, bukan. Jadi kemana sih cerita itu? Apakah cuma dongeng atau mitos? Itu kan di Google, di vlog itu cuma menggantung. Mau nggak mau saya harus ke Cipta Gelar di Sukabumi tentang bagaimana budaya beras itu sebenarnya. Budaya beras. Gitu loh, budaya pangan Indonesia zaman dulu itu seperti apa sih? Gitu loh, apakah benar-benar nasi gitu. Itu loh. masih bisa dilacak tuh ya, sampai sekarang tuh ya. I, Budaya asli Indonesia itu. masih sebetulnya masih gitu loh. Sebenarnya karena tidak bisa dieksplor itu karena sedikit tabu dengan kepercayaan atau aturan-aturan zaman sekarang gitu nanti. Gitu. Sebenarnya bisa gitu loh, bisa dicari gitu loh. Cuman orang takut untuk mengeksposnya gitu. Loh memang apa salahnya ketika berbagi informasi gitu kan ke orang, bahkan bisa lebih lestari kan kalau kayak gitu. Ya. Tapi malah ditutup gitu. Ya sekarang kan kebudayaan orang Jogja, makanya orang Jogja kan tetap aja dia ngapem, dia ruahan. Bagi sebagian orang itu kan tidak baik. Gitu loh. Bahkan untuk yang contoh tradisi selamatan. Gitu loh. Selamatan kan cuma budaya yang ada di Jawa, budaya yang ada di Indonesia gitu ya. Ketika kita beli rumah, melakukan sesuatu selamatan. Itu kan sebenarnya budaya yang cuma ada di Nusantara. 7 hari atau 3 hari atau 4 hari orang meninggal dikasih makanan, dikasih kue gitu kan. Gitu. Sebenarnya itu kan budaya orang Indonesia sebenarnya gitu loh. Jadi dan tidak semua tapi kan. Tidak semua. Apalagi zaman sekarang kan itu nggak ada yang baik, ada yang tidak baik. Persepsinya orang-orang kan melakukan itu kan sekarang jadi kayak gitu. Iya. Gitu. Tapi ini penelusuran dari chef ya. Misalnya ada sebuah produk makanan kuliner gitu kan. Ketika misalnya tanda kutip diakuisisi lah budaya tersebut untuk penyebaran agama, misalnya lah dari agama Hindu ke Buddha gitu kan. Maaf, Hindu ke Islam. Misalnya tradisi tahlilan ya. Saya dulu dengar kabar itu dari Hindu gitu kan. Terus setelah coba Wali Songo datang gitu, itu coba di kontennya itu dialihkan gitu kan ke ketuhanan gitu, ke tauhid. Nah itu dari penelusuran chef sendiri, ada gak sih semacam perubahan misalnya komposisi dari makanan tersebut gitu kan? Mungkin ada sesuatu yang dari haram ke halal gitu diganti atau semuanya jalan aja gitu? Contoh namanya bubur suro. Bubur suro, oke. Bubur suro itu kalau di Turki itu mereka punya kepercayaan itu sejak zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh, maksudnya zaman Nabi Nuh bikin bubur suro. Iya. Jadi ketika bahteranya kapalnya Nabi Nuh itu terombang-ambing, dia cuma memanfaatkan makanan yang ada di kapal itu seadanya, maka jadilah namanya bubur Noah. Bubur Noah itu kan bahasa Kristiani ya gitu. Kalau di Islam kan kita bilangnya Nuh. Okay. Gitu kan. Nah, tapi
bubur itu sendiri diadopsi oleh orang Kristen dan diadopsi juga oleh kita orang Islam. Makanya ada setiap 10 Muharram atau 1 Suro kan ada namanya bubur Suro gitu. Jadi peristiwa seperti itu gitu loh. Jadi contoh lagi nastar, oke, yang biasa makanan Lebaran. makanan Lebaran kan. Padahal itu kan sebetulnya makanan Natalan. Makan Natalan. Iya, Itu gimana sejarahnya tuh? Iya kan hari-hari besar. Jadi kalau orang-orang sebenarnya kalau mau dirunut sejarahnya jauh lagi sih ke Mesir sih. Jadi budaya Mesir yang tentang roti sebagai simbol pangan, gandum itu sebagai simbol pangan mereka. Jadi ketika 25 Desember hari mereka bilangnya kalau orang Mesir dulu ininya matahari. Oh, gambar matahari gitu ya. Jadi kan? ulang tahun atau hari kayak di baratnya kita hari besar gitu Islam gitu. Iya. Kalau dia hari besarnya matahari 25 Desember dia pakai pangan roti gitu. Habis itu di Jerman abad ke-16 atau 15 itu pakai kue-kue kecil Natal. Begitu datang orang-orang company datang ke Indonesia, Natal itu udah simbolnya makanannya ya kue nastar. Di Islam ketika orang-orang priai, orang-orang yang ibaratnya zaman dulu tuh orang yang bekerja sama dengan, jadi orang Belanda narik orang pribumi untuk jadi jembatan. Nah orang-orang priai ini sebenarnya yang punya jasa besar pengadopsian kuliner barat ke kuliner kita. Iya, dulu kan banyak mahasiswa Indonesia kan yang dibuang ke Belanda, termasuk Bung Hatta waktu itu ya. Terus mereka balik ke sini itu juga membawa budaya ya, termasuk kuliner mungkin ya. Iya gitu loh. Jadi kan sebenarnya kayak Natal, Natal dia makanan orang-orang Belanda nih, nastar nih. Udah, Islam juga nipu. Lah, dalam sebenarnya kalau dalam Natalan itu Lebaran itu yang bener-bener Islam itu susah melacaknya dalam makanannya saya bilang makanannya susah ya. Sekarang lontong atau ketupat itu kan budaya Nusantara, bukan budayanya Islam. Lontong budayanya Cina, lontong gitu ya. Ya kan. Kuahnya rendang, terus opor Hindu, terus apalagi kolang-kaling Cina, nastar, itu semuanya kan diadopsi sama Islam. Nah kalau Lebaran kita ketemu semua itu. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu makanan yang benar-benar khas satu agama ya, karena itu produk budaya ya. Iya, dan itu lintas agama, lintas budaya, lintas daerah gitu kan. Tapi tadi penelusuran kok sampai ini ya, sampai ke Mesir, jauh banget. Itu ya, itu sebenarnya sebenarnya gini ya, kita sebenarnya nggak usah buang-buang uang harus ke Mesir. Kita nggak usah harus, kayak zaman dulu gimana sih? Dan semuanya kan ada di buku. Jadi kita tinggal baca buku aja ya, nggak perlu ke Mesir jauh-jauh, kita pakai ke Belanda gitu. Sebenarnya dari buku nih, dari satu buku. Ya kalau zaman sekarang mau dari Google, terus kita buat kita tulis kesimpulan, tahun segini, tahun segini. Nanti ketemu. Kita buat petanya sendiri. Gitu. Jadi intinya ya sebenarnya sih saya nggak tahu masa lalu kayak apa kalau nggak baca. Jadi Sobat Literasi, sekali lagi ini berkali-kali Chef Wira itu mengingatkan bahwa segala informasi yang ia dapatkan itu semuanya dari buku ya. Tapi itu sebenarnya berangkat dari rasa penasaran untuk menggali, itu sebenarnya pentingnya kan ya. Chef, saya sempat ngobrol sebelum ini tentang sejarah sushi. Kabarnya sushi itu bukan dari Jepang loh, karena sekarang ini kan tahunya kan sushi dari Jepang ya. Dan ternyata itu sejarahnya ada di Kerajaan Sriwijaya. Mungkin bisa cerita, Chef, kok bisa gitu ya? Jadi gini, Kerajaan Sriwijaya itu dulu punya budaya, orang-orang pesisirnya punya budaya. Abad ke-6 itu orang-orang pesisir pantai. Dulu kan Sriwijaya itu kan sampai ke Vietnam. Luasnya sampai ke Vietnam. Nah, Kerajaan Sriwijaya itu orang-orang pesisir punya cara mengawetkan ikan. Zaman dulu nggak ada kulkas.
nggak ada belum ada pabrik kulkas, es gitu belum ya. ada ini pabrik es kan, belum ada kulkas, belum ada pabrik es. Ya, jadi cara mengawetkannya, si ikan itu ditutupin beras. Ikannya ditimbun beras. Itu ikan yang sudah dipotong-potong itu Enggak, ikan atau segar. ikan segar? Oke. Karena nanti akan disuplai melalui jalur sungai, melalui itu. Nah, itu budaya-budaya pesisir. Nah, ketika orang-orang Jepang itu menginvasi Vietnam, jadi Vietnam atau Myanmar ya, saya lupa gitu. Ya budaya itu dibawa. Dibawa ke Jepang dan Iya, diterapkan di masyarakat sana. jadi ketika gitu ya. dia pulang atau dalam perjalanan, itu dijadikan sebagai alat penyimpanan bahan baku. Teknik seperti itu. Oke, tekniknya. Makanya teknik seperti itulah yang disebut sushi. Su itu kan garam, gitu kan? Su itu garam. Jadi garam, beras, dan ikan. Itu cara mengawetkannya. Itulah yang disebut sushi. Sushi. Tapi kita taunya sushi itu adalah ikan, potongan ikan yang segar gitu kan, kita tinggal makan dalam kondisi mentah sama nasi gitu. Iya, makanya sebenarnya kan teknik seperti itu udah ada di Nusantara jauh sebelum ketika orang-orang Nusantara juga teknik mengawetkannya ya seperti itu. Makanya budaya ikan asin, budaya itu kan budaya pesisir itu sebenarnya sudah lama. Gitu. Dan asli Indonesia ya, Nusantara. Karena ya itu tadi titiknya dari Sriwijaya perluas sampai ke Vietnam atau Thailand atau Myanmar. Nah, dari jalur perdagangan mereka lah atau gimana, itulah baru terciptanya sushi, mengawetkan ikan. Gitu. Jadi sebenarnya perjalanannya panjang ya. Kalau sobat literasi ada di warung makan Jepang gitu ya. Jadi sejarahnya itu berabad-abad yang lalu. Zaman Sriwijaya gitu. Ini penting untuk diketahui nih. Oke, Chef. Ini kan jadi saya bisa narik sedikit kesimpulan bahwa sebuah makanan itu tersaji di depan kita itu sebenarnya sudah melalui proses yang panjang, yang lintas agama, lintas budaya, lintas negara gitu ya. Nah, ini ada lagi nggak semacam ada pesan-pesan yang mungkin ke filosofisnya, terus lagi ke unsur kesehatannya gitu ya. Sebuah makanan tuh sampai terhidang di meja itu ya untuk keperluan kesehatan, untuk itu bikinnya gimana sih prosesnya itu? Ya, sebenarnya kalau zaman dulu tuh tidak tahu yang namanya gizi sebenarnya gitu. Lahirnya sebuah makanan sehat itu sebetulnya ketika ada namanya teknik Jampi Usodo, teknik pengobatan. Oh, ternyata daun ini bisa dipakai untuk ngobatin ini, daun ini. Nah, baru kadang ada yang bumbu-bumbu pengobatan itulah yang dimasukkan ke dalam gitu. Dan perkembangannya atau evolusinya ya jadi kayak orang meneliti dalam kandungan kunyit itu ada apa, dalam kandungan jahe itu ada apa. Ternyata dalam semangkok atau sepiring rendang tuh ada manfaatnya gitu loh. Kalau zaman dulu nggak ada, dia berdasarkan daun ini kalau direbus bisa untuk ngobatin ini loh. Daun ini kalau bumbu ini kalau direbus bisa buat ngobatin ini. Nah, misalnya rendang deh. Orang Padang tuh suka makan rendang mungkin tiap hari ya. Tapi kok nggak ada kolesterolan gitu kan? Ternyata mungkin di situ ada ini ya. Ada di sana ada daun singkong rebus. Iya itu lah. Jadi kan kayak dari kalau dulu ya mikirnya ya mungkin saya nggak berani bilang itu iya atau enggak. Jadi kalau dulu mungkin ketika dia masak rendang, rendang itu kan sebuah makanan yang mewah. Zaman dulu tuh ya didampinginnya buat yang simple aja ya mungkin ya zaman dulu ya. Kenapa dipadankan dengan daun singkong rebus doang, ini daun rebus doang. Tapi ketika diteliti oleh ahli gizi sekarang kan kenapa sih daun singkong rebus, daun pepaya dan gitu. Ternyata kan untuk menetralisir si kolesterol ya. Jadi kayak
zaman dulu pecel ayam ya, pecel ayam kenapa sih pakai timun? Ternyata kandungannya timun bisa menurunkan kolesterol. Gitu. Jadi sebenarnya dulu ketika dibikin rendang dicampur sama timun misalnya, itu nggak ada tuh berdasarkan hasil penelitian Nggak dari ada. ini, nggak ada ya. Nggak ada kan, pasti itu karena ya emang gitu aja, ada lauk ini, ada lauk ini, ada lauk ini Iya. kan. Dan mungkin juga termasuk menu pecel lele yang setiap hari Di pinggir jalan. di pinggir jalan. Itu nggak sembarang sebenarnya ya. Iya. Kenapa sih ada lele gabungnya itu sama kol? Nah misalnya itu kenapa kol itu? Iya mungkin ya karena kandungannya kol yang mentah ya, gitu. Kol yang mentah gitu ya. Kandungannya itu ya mungkin bisa menurunkan kadarnya kolesterolnya gitu loh. Gitu. Itu sih mungkin sih ya. Gitu loh, fungsi lalapannya itu. Lalapan ya. Jadi biasanya itu kan kalau di pecel lele kan temennya itu kan selain tahu tempe itu lalapannya ada daun kemangi. Betul. Ada timun, terus satu lagi ada ada kol ya. Dan itu sebenarnya nggak sembarangan ya. Itu udah prosesnya panjang itu. Panjang banget. Chef, sebenarnya apa sih yang dicari gitu ya? Ada gak sih pencapaian yang pengen diraih gitu? Kok mau gitu melakukan menelusuri sejarah ke berbagai tempat untuk mengeksplorasi gitu kan? Enaknya di mana sih sebenarnya ngelakuin kayak gini? Sebenarnya kalau ditanya tujuannya ya, enaknya itu ya buat saya sebenarnya. Saya jadi tahu. Gitu. Kalau tujuannya apa ya? Tujuannya biar saya tahu. Gitu loh. Tapi alhamdulillah sampai saat ini apa yang saya tahu ketika saya bagi ke orang itu manfaatnya ternyata ilmu yang bagus kan bukan ilmu yang dipendam, tapi ilmu yang bisa dibagi. Iya. Dan orang kaya itu bukan orang yang kaya akan harta. Jadi buat saya pribadi ya, orang yang kaya itu ketika orang yang bisa berbagi ilmu. Jadi kalau saya punya ilmu, saya bagi ke Mas Billy bisa bagi ke orang lain. Ilmu itu ngalir terus. Itu saya merasa jadi orang yang kaya. Mantap banget ini. Iya. Nah, Sobat Literasi, di era pandemi ini ternyata Chef Wira ini nggak cuma ngisi-ngisi seminar ya, kadang ngisi-ngisi Zoom gitu ya, terus lagi ngisi-ngisi acara di beberapa tempat. Tapi Chef Wira ini di kampungnya, di tempat tinggal itu membuat atau mendirikan warung di kompleks perumahan irigasi ya Bekasi. Ntar kalau mau ke sana lihat gitu kan, namanya Mindo Bae. Nah, jadi di sini ada pemberdayaan dari anak-anak Karang Taruna, warga yang punya makanan ditaruh di sana gitu kan. Terus lagi warga yang mau makan silakan gitu. Nah, ini mungkin tujuannya ini ya mungkin membangun ketahanan ekonomi ya, karena banyak sekali orang yang di PHK gitu kan di era yang serba sulit ini. Itu konsepnya gimana, Chef? Kok bisa kesana kepikirannya gitu? Sebenarnya ada taman yang kurang berfungsi waktu itu. Tamannya kurang berfungsi. Taman kurang berfungsi. Jadi itu dimanfaatkan oleh warga. Jadi yang muda-muda yang sepantaran saya ini punya ide ngebuka satu lapangan kerja, bukan lapangan usaha. Punya ide untuk menolong sih sebenarnya sih, lebih kepada menolong daerah kita sendiri. Jadi kenapa kita buka bisnis, tapi bisnis apa ya? Yang perputarannya itu cepat. Begitu. Akhirnya tercetuslah bikin warung makan. Bikin warung makan, ya udah. Dan siapa yang menjalankan? Warga. Terus akhirnya karena di daerah itu cuman saya yang punya pengalaman, di rumah saya cuman saya yang punya pengalaman tentang makanan, saya ditarik lah. Saya ditarik, saya bilang saya mau gitu, tapi saya bilang tapi produksinya jangan di warung ya. Bilang produksinya di rumah warga. Oh, masing-masing warga nyetor makanan ke warung per RT. Itu jadi RW itu ya? Iya, ini kan kita wadahnya apa nih?
wadahnya kita pakai bendera Karang Taruna. Bendera Karang Taruna, oke. Karena di tempat saya ada 3 organisasi, ada PKK, ada Karang Taruna, ada Risma Remaja Islam Masjid. Nah, kalau Risma nggak semua komplek itu orang Islam. Oke. Kalau PKK rata-rata ibu-ibu atau wanita gitu loh. Bapak-bapaknya nggak ada. Bapak-bapaknya nggak ada Iya. gitu kan. Akhirnya mau nggak mau pakai bendera Karang Taruna. Oke. Akhirnya ngebangun, bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Oke. Jadi ketika teman saya yang bisa dan mengerti masalah konstruksi bangunan ini, udah dia anak-anak mudanya yang gerak, gitu. Ketika makanan saya yang gerak, gitu. Nah, tapi di situ kita bagi juga kayak sistem di restoran, ada yang anak senior dan junior. Yang junior ini ibaratnya yang anak SMA, yang anak kuliah gitu loh. Jadi ketika zaman sekarang pada sekolah belajar di rumah. Belajar di rumah ini menariknya nih, ya gimana? Ya. Jadi kabarnya ini anak-anak bisa menggunakan menggunakan warung itu gitu ya untuk belajar Iya. dari rumah. Jadi mereka nggak belajar di rumah sebenarnya, tapi belajar di warung gitu ya. Mereka belajar BDW gitu ya. Belajar di warung dengan praktisi. Dengan praktisi. Kok bisa gitu? Maksudnya guru-guru datang gimana? Kan kalau praktisi itu kan orang yang ahli atau ini di bidangnya ya. Oke. Jadi satu contoh ketika dia mau belajar masalah ekonomi, nah, masalah keuangan atau apa, ada senior yang kerja di Bank BRI. Bank BRI datengin Atau, gitu ya, ke warung iya, gitu ya. Nah, nanti ngobrol sama bank ini, ngobrol aja. Kayak dia pusing masalah pelajaran ini, nanti ngobrol sama bank ini. Nanti dijelasin sama dia. Ngobrol. Itu kan kalau maaf, saya bukan menghina seorang guru, enggak. Guru tuh buat saya panutan banget. Tapi kan bagaimanapun guru itu manusia, ada batasannya. Iya, ada keterbatasan ilmu Ada keterbatasan gitu ilmu. ya. Oke. Nah, ini kan si anak ini belajar langsung sama praktisinya. Praktisinya. Dijelasin dengan tata bahasa, ya bahasa senior junior lah, nggak mungkin yang secara aku kamu gitu, kan nggak mungkin. Jadi kan si anak ini, jadi sebenarnya kayak anak SMA atau anak kuliah yang ini kan lebih enak kayak sambil bercanda. Iya, jadi informal diskusinya gitu jadi ya. termasuk maaf sambil ngerokok, sambil ngopi. Maksudnya itu kan obrolannya anak-anak SMA atau anak-anak muda gitu ya. Ya udah. Tapi ilmunya alhamdulillah. Dan itu sangat membantu ya. Iya, jadi kasarnya gini lah. Kalau menurut saya ya, gitu loh. Selama ini kan kalau kita ngikutin guru, ya udah. Jadi kali ini anak-anak muda ini, anak-anak SMA ini, ya kan abang-abang atau senior kan sama aja gitu. Jadi kayak masuk ke dunianya gitu loh. Dan itu alhamdulillah dia jelasinnya, abang-abang bukan jelasin 1 tambah 1 itu 2, enggak. Kenapa sih harus 2? Jadi diceritain. Jadi latar belakangnya gitu ya. Betul. Kenapa sih harus 2? Gitu loh. Karena ini loh, jadi 1 tambah 1, satunya tuh dari sini. Kenapa dari sini di sini? Nah, satunya lagi dari mana? Dari sini. Itu makanya. Dan ini juga ini ya bisa menolong anak-anak yang nggak punya laptop atau nggak punya video aplikasi gitu ya, atau bahkan kuota internet ya, itu bisa barengan itu ya. Iya, mereka kan jadi di taman kami itu ada wifi ya. Ada wifi. Ada wifi gitu loh, emang ada wifi karena itu dari Pemda. Iya, dari komplek kami, dari RW ya. Dari RW. Komplek RW ya. Karena taman itu emang benar-benar dihidupkan kembali kan, semua fasilitas itu. Tapi ya wifi-nya itu emang untuk karyawan gitu loh. Karena kami ada kepentingan untuk transaksi. Jadi itu dimanfaatin. Jadi kalau ibaratnya gini, aduh besok saya ada webinar, udah nongkrongnya dulu sampai malam, tugasnya apaan sih? Besok ada sekolah, ada belajar ini bang, ada tugas ini. Udah, kalau yang senior kan paling, udah nongkrongnya dulu, tugasnya apaan sih? Ini, udah besok gampang.
Tapi betul ketika saya ngomong gampang, besok saya bantu. Jadi saya udah bang saya pulang dulu ya, gitu. Habis tutup warung bang pulang dulu ya, besok ada ini tugas ini. Iya. Alah tugasnya apaan sih? Ini udah nanti dibantu. Tapi bener si seniornya itu ngebantu. Besoknya gitu. ketemu sambil ngopi, sambil iya, ngobrol, sambil sambil ngerokok ngobrol, juga ya, santai gitu ya. Santai gitu kan. Ya udah. Jadi gini loh, jangan dibuat gitu, dibuatnya gini, dibuatnya gini. Daripada ribet kayak gitu, mendingan gini, dibuatnya nih, ini. Oh iya. Nah, si juniornya pun ketika argue, ketika komplain, tapi bang kan gini kan, oh enggak, kenapa sih kayak gitu? Karena gini. Oh iya benar juga bang. Gitu. Terus kabarnya ini anak-anak itu selain belajar juga mereka mengelola kafe ya, jadi mereka juga punya pemasukan juga. Iya. Jadi makanya mereka rata-rata siang gitu ya, habis sholat zuhur gitu ya. Kan kami buka jam 4. Zuhur sampai asar. Itu ya kalau yang kebagian sekolah di rumah ya sekolah. Gitu loh. Tetap. Jadi makanya orang tua muridnya pun atau orang tuanya warga kita juga mau pulang jam 1, jam 2 itu tidak pernah diperdebatkan. Gitu loh. Karena tahu di warung itu anak-anak ini daripada cuma nongkrong begajulan, lebih baik kerja, lebih baik kayak gitu. Tapi di sisi yang lain pendidikannya juga bisa dibantu gitu loh. Jadi ini Sobat Literasi ada perpaduan antara dunia pendidikan dengan literasi finansial ya. Jadi selain ngerjain tugas dari sekolah juga dia bisa dapat duit. Sebenarnya tugas sekolah itu kan, maaf ya kalau saya salah ya, kayak warisan. Tugas sekolah adalah warisan. Kayak warisan di dalam artian gini. Dulu saya waktu TK ya sampai SD belajar menggambar itu gunung ya begitu. Ya betul, dari Sabang sampai Merauke gunung itu yang gini 2 gitu ya. Sampai sekarang ponakan saya belajar menggambar gunung ya begitu. Ya ampun. Di dalam artian kan belajar ya seperti itu gitu. Makanya saya bilang rata-rata kalau tugas sekolah apaan sih geografi pasti yang dibahas tentang ini. Apa sih IPA pasti yang dibahas tentang biologi tentang ini. Dari zaman almarhum ayah saya nanti ponakan saya juga sama juga gitu ya. Makanya sistem mengajarnya pun hanya sistem belajarnya kan. Pasti nanti ngebahas ini. Pasti nanti ngebahas ini. Gitu loh. Jadi yang senior tuh udah gampang pasti nanti ngebahas ini. Udah nanti. Jadi ya bukan meremehkan seorang guru enggak, tapi pengajarannya seorang teman dengan pengajaran seorang guru kan berbeda gitu. Jadi mengenai pelibatan literasi ya, pelibatan masyarakat. Jadi ketika di era pandemi ini, ketika siswa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke diminta untuk belajar di rumah, ternyata pelibatan komunitas masyarakat itu bisa membantu siswa ya dalam menghadapi persoalan kuota atau sumber belajar praktisi. Nah ini masalah kembali ke ini, Chef, ke masalah kuliner. Ini masalah paradigma juga. Ketika kita melihat sebuah makanan di atas meja, kita itu kayaknya nggak pernah kepikiran tuh asal-usulnya dari mana, komposisinya apa. Warisan tadi ya, pola pikir kan ya. Ini bagaimana cara membangun kesadaran terutama dalam dalam perjuangan Chef Wira ini untuk mengajak masyarakat memahami lebih dalam makanan Nusantara gitu, Chef. Karena kan orang harus disadarkan dulu ya. Lo makan itu jangan asal makan, jangan asal enak nggak enak gitu kan ya. Sebenarnya yang harus kita keingintahuan kita tuh lebih dalam. Sebenarnya saya masak itu untuk apa sih? Gitu sih. Apa yang saya masak sih? Gitu. Sayur lodeh itu apa sih? Keingintahuan akan itu. Jadi setiap ada titik itu, jangan pernah jadikan titik, tapi jadikan tanda tanya, jadikan koma. Jadi kalau titik udah jadi kayak udah jadi kayak males kalau titik. Jadi tapi jadikan koma.
gitu loh. Jadi keingintahuan itu, keingintahuan kalau kita udah tahu tuh, nah udah tahu ternyata ini, itu jangan dibuat titik atau dibuat berhenti, tapi jadikan itu koma, maka akan berlanjut gitu loh. Jadi sebetulnya keingintahuan kita akan sesuatu gitu loh. Buat apa sih geografi itu apa ya? Apa sih yang namanya biologi? Biologi itu dari bahasa apa sih? Apa aja di dalamnya biologi? Apa aja yang mencakup biologi? Apakah betul saya kerja di biologi atau belajar biologi atau saya belajar geografi? Jadi keingintahuan itu sendiri sebenarnya sih. Dan kesadaran ini coba untuk ditanamkan ke anak sekolah, ke ini ya, ke masyarakat umum, ke mahasiswa gitu ya, Chef ya. Chef, terakhir, sebenarnya pencapaian apa sih yang ingin diraih gitu kan? Kayaknya ini suatu hal yang mungkin baru, buat saya juga baru ya. Dan saya juga baru disadarkan bahwa segala sesuatu itu pasti ada asal-usulnya. Chef sendiri, apa pencapaian ini yang ingin diraih gitu dengan kegiatan seperti ini gitu? Menggali sejarah itu buat saya ya karena kepingin, tidak ada pencapaian nih, jadi saya cuma pengen tahu aja. Inti kasarnya buku pun masih tanda tanya ingin jadi apa gitu loh. Makanya saya tuh cuma ingin tahu gitu loh, Jadi ketika saya tahu tuh kayak ada titik, oh ternyata begini, ada kepuasan sendiri buat saya, bukan buat orang lain, dan seperti tadi bilang gitu loh. Itu sih yang titik pencapaian saya gitu loh. Ingin gak sih nanti suatu saat pengen bikin pusat pendidikan kuliner gitu kan, sehingga ilmu-ilmunya bisa dibagi, atau bikin buku masterpiece gitu? Kalau buku, ya tadi saya bilang Indonesia ini luas ya. Kalau untuk dibuat buku tentang sejarah kuliner itu mungkin tidak bisa dibuat ensiklopedia, berapa puluh ensiklopedia mungkin baru. Kalau kita berdasarkan makanan ya, berdasarkan daerah aja ada 34 ya, 34 kan provinsi. Apalagi berdasarkan makanan. Berdasarkan makanan itu udah jutaan kali ya. Iya, satu provinsi berapa kota, satu kota berapa desa, dan itu semua warna-warni Ya gitu. Nah, itu kan susah. Mau berapa banyak gitu. Oke Chef, terima kasih banyak sekali ilmunya yang bisa kita serap buat sobat literasi di sini di acara bincang literasi ini.